Di acara, gue ngomong di acara. Halo guys, what's up? Balik lagi sama saya dan M. Hidayat. Oke, di video kali ini kita bakal ngomongin segala hal-hal yang gak enak selama tinggal di Amerika. Gimana? Bener gak ya? Bener dong. Biasanya ngomongin yang enak-enak, sekarang cobain ngomong hal yang gak enak selama kita tinggal di Amerika biar Betul. balance pastinya. Biar balance guys, oke? Gimana? Yuk, kita mulai aja. Langsung, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Yeah. Maybe I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here. Yeah. Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. Lu pernah ngerasa nggak kayak kok cuaca di Amerika tuh kayak beda banget gitu sama Indonesia gitu? Kadang ini tuh kan salju, kita punya 4 Ya, musim ya, kan 4 di musim. sini. Lu pernah punya pengalaman gitu nggak sih? Kayak wah di Indonesia saya panas banget nyampe ke sini langsung kedinginan gitu. Jadi kayak ingat ya pertama kali aku datang ke Amerika tuh kayak waktu itu tuh bulan Agustus. Jadi musim panasnya sini tuh. Oke. Jadi itu bener-bener mungkin masih biasa ya panas. Cuma bedanya tuh kalau di musim panas itu panas dan sini tuh masih ada angin-angin, spoi-spoi, tapi panas bener gitu. Nah mungkin kalau di Indonesia tuh panasnya tuh kayak panas humid gitu. Oke. Dikit-dikit keringetan, Iya, pengen iya. mandi. Betul. Nah itu musim panas pertama yang aku rasain. Terus ada musim dingin. Musim dingin juga kaget dong pastinya, walaupun aku keluarga dari Wonosobo karena udah biasa di gunung, cuma di sini mungkin agak lebih dingin, walaupun di Los Angeles tempat tinggal kan nggak ada salju tuh. Iya, iya. Nah itu masih termasuk dingin untuk diriku kayak gitu. Ada spring itu musim yang paling aku suka sih, spring ya. Wah, enak, walaupun ada gugur juga. Gugur malah aku kan banyak orang yang suka di musim gugur tuh. Iya, iya. Daun-daun rontok buat Iya. foto-foto enak, cuma terlalu angin kalau di musim gugur tuh nggak tahu kenapa malah banyak anginnya gitu. Banyak angin ya. Kalau pengalaman lu gimana tuh? Kalau di East Coast itu kebanyakan orang suka spring. Orang suka spring ya. justru karena si kembang sakura tuh mekar. Kembang Kembang sakura tuh apalagi di New York tuh di Central Park ada, di Roosevelt Island ada. Itu semua yang daun-daunnya warna pink gitu, mereka langsung pada pengen foto-foto gitu segala macem kayak gitu. Nah, tapi kalau yang saya rasain sih waktu pertama kali kesini ya cuacanya tuh emang ekstrim sih, kayak dingin gitu, dinginnya tuh dingin banget. Kalau udah gini guys, kalau salju itu sebenarnya nggak terlalu dingin. Ini kan saya daerah New York ini nih dan sekitarnya itu kan salju ya. Nah itu kalau turun salju itu sebenarnya nggak terlalu dingin. Nah yang dingin itu sehari setelah turun salju. Ya. Berarti lu pertama kali datang ke Amerika tuh waktu musim dingin. Musim November, musim dingin. Wah, itu benar-benar shock banget kalau itu. Itu pasti kayak kaget pastinya. Kaget banget. Udah tuh cuaca ya jadi problem kita berdua tuh waktu awal-awal. Tapi kalau sekarang gimana? Masih suka ini nggak sih kayak tetap kedinginan atau kadang kepanasan atau sudah terbiasa dengan suhu di sini? Badan udah nyesuaiin kali ya. Tapi Jadi, tetap terlalu tapi iya, dingin ya. tapi kadang kalau dingin banget tetap kedinginan gitu. Terus kalau misalkan summer kadang panas, belum udah keringetan. Tapi keringetnya tuh yang keringet bersih gitu. Enggak, ya bener sih. Enggak humid gitu. Jadi kayak mungkin banyak tinggal di salju enak, tinggal di ini Ya, enak, bener tuh. mainan. Padahal kalau buat aktivitas itu sangat susah sih. Buat bekerja susah, buat sekolah susah. Nah, biasanya kalau ketika salju berat, itu sekolah-sekolah tuh libur. Oh, Sekolah-sekolah iya. libur, semuanya libur, terus ya udah pada stay di rumah gitu Kak, waktu musim dingin. Musim dingin ya. Iya. Sama kendaraan juga. Pasti nggak dipakai kalau kendaraan. Kalau nggak 4 WD banget, kalau cuma 2 WD nggak jalan kayaknya. Bener. Males ya. Oke, next kita bakalan ngebahas hal-hal yang nggak enak nomor 2, yaitu makanan.
Waduh. Ngomongin makanan sebenarnya tuh ini termasuk makan tuh enak. Cuma bisa dibilang dilihatnya dari sudut mana dulu nih. Mungkin Joeska bisa dimulai. Makanan yang paling kerasa banget itu breakfast atau sarapan ya. Wah, itu kalau di Indonesia kan, kalau di tempat saya di Bandung, Biasa breakfast pakai apa nih? aduh, biasa breakfast itu minimal tuh bubur ayam deh. Bubur ayam, Soto. uduk, ketoprak. Aduh, ketoprak, nasi kuning, nasi uduk. Itu tuh udah pasti, tinggal ke depan gang, itu udah Pasti pasti ada tuh ya. ibu-ibu yang lagi jualan tuh, bu satu gitu kan, udah beres. Tapi kalau di sini, aduh, Udah harus keluar Nah. cari food court, atau kalau males keluar bisa DoorDash kayak gitu. Tapi di sini tuh kayak susah buat nemuin di gang-gang kayak gitu. Iya. Jalan di depan gitu. nggak bisa, Susah. jalan ke depan nggak ada apa-apa. Gua harus pakai kendaraan kalau mau keluar kayak gitu. Iya, kalau kalau gue gitu sih. Gitu. Terus dari breakfastnya tuh ya orang-orang sini tuh kayak breakfast tuh cuma pakai telur gitu loh. betul, banyaknya telur sama keju. Nah, telur, keju, roti, sunny side up atau over udah digituin. Pokoknya intinya tuh di telurnya jadi makanan pokok di pagi hari kayak gitu. Iya, betul. Mungkin kalau di East Coast sendiri itu yang paling terkenal itu bagels ya. Wah, Bagel paling terkenal. French baguette. Mungkin di West Coast itu ya French baguette ya. Pasti French baguette, ada whole wheat juga gitu. Oke, jadi gitu ya soal makanan. Lu ada ini nggak, apa namanya? Ada pengalaman soal makanan nggak yang lu selama di sini? Kok gini banget gitu makanannya? Ya mungkin awal-awal kayak harus menyesuaikan ya, kayak makanan-makanan pasta, makanan-makanan roti-rotian. Mungkin sampai sekarang tuh kayak aku tuh belum bisa makan mereka. Mungkin harus ada sampai ada nasi sih. Sampai sekarang udah beberapa tahun di sini tuh harus ada nasi sih. Sama sih. Jadi no rice no life gitu no lah. rice, no life. Satu nih, no rice, no life. Sama ya Mas ya? Sama men, sama banget. Kalau bisa ada sambel. Wah itu Aduh. udah Indonesia banget kali itu. Kalau Karena bisa udah ada sambel. beberapa puluh tahun di Indonesia, pindah di sini kayak tetap udah angan-angannya tuh udah Lidahnya. lidah Indonesia sudah diubah. Iya. Kayak ada yang orang bilang, wow yang bangga dengan masakan sini. Iya, Udah banget. betul. Oke, itu masalah Anda. Tapi kalau kita yang Indonesia banget itu udah carinya pasti makan Indonesia. Iya. Yang udah Kita pokoknya waktu bisa itu- nempel gitu. Kita waktu itu di LA, saya ingat banget, saya sama Dayat, sama Yudi juga, sama Kang Dudi namanya. Nah itu tuh kita berempat tuh kita emang sengaja setiap 2 minggu itu kita ke warung Indonesia guys. Hanya untuk memanjakan keinginan kita atau lidah kita tuh yang kadang pengen Pasti pengennya kangkung, kangen. kayak gitu, kangen lah. Terus masakan rendang dan lainnya. Rendang. Aduh, pokoknya kangen lah. Pokoknya pengalaman itu sih. Yang kedua sih emang dari makanan sih. Ngomongin kayak makan-makanan kayak gitu kan mungkin ada culture shock dong pastinya. Ketika datang ke Amerika tuh pasti beda-beda tuh. Mungkin ada nggak sih lu culture shock? Mungkin gua dulu nih. Boleh. Gua pernah beli. Jadi kan kayak ya mungkin bisa dibilang culture shock. Karena di Indonesia tuh aku tuh sering beli yang namanya tuh jus buah gitu. Jus buah, oke. Lalu yang selalu aku pesan tuh pakai jus alpukat sama dikasih kayak Susu coklat, kental, coklat, ya. Susu kental kayak gitu. Nah, Iya. setelah 1 bulan di sini, itu tuh aku kayak cari ada toko jus gitu. Toko jus aku masuk gitu. Gue minta buat beli jus alpukat gitu. Gue kan dilihat tuh banyak banget buah-buahan segar-segar gitu. Cuma gue maksudnya nggak lihat menu, nggak lihat ini, langsung pesen gitu loh. Iya, langsung pesan aja. Gue pikirnya pastinya ada gitu. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus mereka kayak bukan ngetawain, kayak you kidding? Eh, Kayak ini. mereka penasaran, you serious? Malah ngelihat kita aneh ya. Lu minum alpukat gitu. Ternyata setelah gua tanya-tanya, ternyata alpukat di sini itu cuma buat dimakan. Makan. Terus kayak diulek terus buat pokoknya buat isi untuk makanan-makanan, Nah, untuk sandwich, bener. untuk pokoknya intinya dimakan. Sedangkan kita kan bisa dimakan atau diminum, tapi mostly-nya tuh dibikin jus. Dibikin jus, betul. Nah, karena seger ya, mungkin mereka aja yang nggak tahu tuh. Mereka nggak tahu. yang nggak tahu kalau jus alpukat tuh enak. Enak banget. Mungkin kalau kita coba
kita bikin terus kita kasih ke mereka pasti bakal doyan. Mereka pasti bakalan aneh, oh kok seenak ini gitu Iya, loh, apalagi bener. pakai susu coklat kan, aduh enak Enak banget. banget sih alpukat itu. Jadi bener-bener kata M Hidayat, kita sulit banget loh nemuin jus alpukat, yang namanya jus alpukat susah banget. mungkin ada kayak di Indonesian restoran khusus tuh. Iya, baru kita nemu tuh kalau ke Indonesian restoran. Kalau dari gua sih culture shock itu soal ini bayar makanan. Bayar makanan kenapa tuh? Jadi waktu itu gue pernah makan nih sama ya orang Amerika gitu ya, kayak bertiga gitu. Nah itu tuh pas kita mesen dan sebagainya, selesai makan, ya intinya gue bayarin nih, gue bayarin dari gue dulu deh gitu kan, dari gue dulu gue bayarin. Nah itu tuh mereka nggak mau dan mereka lebih milih split bertiga. Split dibagi 3 gitu loh. Ternyata setelah gue nggak tahu awalnya, tapi setelah kesini oh saya baru tahu, oh budayanya mereka itu pengennya nge-split gitu. Lu makan apa aja, minum apa aja. Iya, makanan kamu makan apa ya silakan kamu bayar, ya saya makan apa ya saya bayar gitu sendiri. Ada yang kayak gitu, terus ada juga yang pokoknya total berapa bagi 2. Nah iya, ada juga yang kayak gitu tuh. Itu sih yang culture shock yang paling ini. Terus mungkin apa ya, tetangga. Wah ngomongin tetangga sih di sini karena di rumahku tuh kayak gang ya, di rumahku tuh gang-gang banyak, jadi tetangga gitu saling ngerumpi, saling ngobrolin. Jadi kayak di sini tuh jarang kalian akan melihat emak-emak, ibu-ibu ngobrol sesama ibu-ibu ngobrol, apalagi ngobrolin hal-hal yang aneh-aneh, ngobrol pribadi. Di sini tuh kan nggak mau ngobrolin hal-hal yang nggak penting gitu loh. Mereka pasti akan cabut kayak gitu. Terus ada juga yang paling aku nggak tahu sampai sekarang itu kayak nama tetanggaku, nama depan rumah, samping. Bahkan kalau di rumahku tuh 1 kilometer, oh ini anaknya Pak ini, oh ini anaknya pasti ini. tahu kan, minimal namanya lah. Tahu kan? Terus kalau ada orang paket numpang ini atas nama ini di mana ya rumahnya? Oh pasti di sana, di sini nggak ada. Nggak ada, bener. Jadi kalau ada yang ngirim paket ya alamatnya itu nggak nggak pernah tanya-tanya orang-orang. Gila. Mungkin kalau tanya itu nomor, mungkin nanya langsung nama ya. Jadi kayak nggak tahu aku tetangga itu kayak Super gimana? cuek ya? Super cuek. Terus ya jadi intinya tuh hidup lu. Nah, susahnya di Amerika tuh ketika kita perlu bantuan, perlu sesuatu yang penting, tapi kita nggak bisa dapetin orang yang deket gitu loh. Bener guys. Jadi sampai ada istilah kalau di Amerika itu mind your own business. Itu bener-bener mind your own business gitu loh. Jadi mereka nggak mau tahu segalanya tentang urusan Anda gitu loh. Jadi urusan mereka gitu. Yang penting jangan diganggu gitu aja. Bener-bener boundariesnya tuh bener-bener ini banget gitu loh, tinggi banget gitu loh. Mungkin karena mungkin gara-gara Amerika kan mungkin kayak emang negara untuk bisnis, untuk jadi mereka kayak benar-benar cuma kerja aja, niatnya kerja, jarang main, jarang ini, dan kenal hanya bener-bener pas-pasan lingkungannya aja gitu. Misalkan kerja ya udah itu aja gitu. Bahkan aku tanya teman-teman, lu punya berapa teman? Banyak nggak? Mereka nggak bisa bilang lebih dari 10 orang, nggak bisa bilang lebih dari 20 orang gitu. Iya, karena memang ini guys, kalian perlu tahu ya. Jadi di Amerika itu banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris guys. Nah, jadi yang orang-orang yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau kurang lancar bahasa Inggris, body language. Mereka body language, dan itu sulit sekali buat fit in, buat ngobrol masuk ke komunitas atau misalkan lingkaran atau circle tertentu gitu. Kesulitan. Saya juga sempat ngalamin itu soalnya. Kesulitan, nggak ngerti apa yang dia omongin gitu loh. Jadi saya mau masuk tuh ngomongin apa ya gitu. Ya, apalagi coba ngobrolin hal yang nggak penting. Udah kalau apalagi awalnya nih basa-basi. Kalau bahasa kita tuh basa-basi ya. Benar. Nah, mereka tuh nggak suka basa-basi. Mereka nggak suka basa-basi guys. Harusnya to the point kalau mereka itu. Jadi kalau kita nih pakai cara yang di Indonesia nih, kita basa-basi tuh mau masuk satu conversation gitu, itu tuh kita nggak bakal didengerin. Sulit sekali buat fit in gitu loh. Itu sih kesulitannya juga. Mungkin kayak banyak ya culture shock itu sebenarnya itu banyak sekali. Kayak apa ya? Misalnya ada tetangga gitu, mereka tuh punya anak kan udah pada pisah tuh. Anaknya tuh kayak udah pacaran terus hamil gitu. Nah, kalau di kita kan hamil di luar nikah tuh kayak
pasti dikerumpuin tetangga, wah itu udah hamil di luar nikah itu. Nah kalau di sini tuh malah diselamatin. Congrats gitu. Jadi mereka tuh udah hidup berdua, hidup bersama sebelum nikah. Jadi mereka tuh tahu kayak gitu lah, kayak DP. Tapi emang gitu sih. Jadi mereka kayak hidup jadi hidup dulu baru nikah. Iya Nah, benar. Rata-rata orang di Amerika tuh hidup bersama dulu, Iya benar baru benar nikah. guys. Iya. Nah kalau di Indonesia kebalik. nikah dulu, baru hidup bersama. Baru hidup bersama. Iya, jadi di sini itu guys kulturnya itu dia kalau misalkan satu pasangan, kalau misalkan pasangan itu mereka komitmennya tuh tinggal bareng dulu. Ya, karena kalau di sini tuh udah di atas 17 tahun tuh dianggap dewasa. Yes, dianggap Nah, dewasa mereka dan akan- bisa keluar dari rumah. Exactly. Nah, Mereka akan keluar dari rumah, mau hidup sendiri, mau sama kalau punya pacar ya sama pacarnya, Ya, betul. kayak gitu sih. Jadi mereka udah terbiasa dengan berduaan kayak gitu sih. Iya. Bukan apa rahasia ya yang ya bukan mungkin beda sebuah ya emang rahasia. beda budaya aja Iya, sih kayak bener. gitu sih. Emang beda kultur aja kan. Kita kan ngomongin lagi ke lingkungan kultur shock. Emang saya juga pertama kaget kok banyak banget yang tinggal bareng. Setiap temen yang saya tanya, lu tinggal sama siapa? With my girlfriend, with my boyfriend. Itu bener-bener lumrah banget di sini. Dan kita tuh nggak bisa yang kita nggak bisa yang kayak gitu. Mereka juga Soalnya kiss atau berpelukan di tempat umum. tuh ya mereka orang lihat tuh ya mereka juga ikut seneng gitu loh. Ya. Di kita udah digampar tuh di Digampar. Iya. Sih. Terus ngomongin culture shock nih, aku juga pernah kayak apa ya susah juga. Kalau di kita tuh makan tuh sesuatu tuh pasti menggunakan sendok. Mau nasi, bener. mau sayuran menggunakan sendok. Terus ketika aku datang sini makan di restoran, makan di manapun itu pasti dikasihnya cuma garpu doang sama ya? tisu udah buat napkinnya gitu. Jadi itu emang aneh, susah gitu sih. Jadi sendok itu cuma buat makanan-makanan berkuah, sup, betul. kayak gitu. Betul. Benar tuh guys. Jadi bener-bener di sini tuh sendok tuh bener-bener jarang sekali dipakai guys, kecuali untuk sup ya. Jadi kalau misalkan kita mesen sup baru tuh dikasih sendok. Dikasih sendok. Dan jadi aku sampai sekarang tuh akhirnya juga udah terbiasa makan pakai garpu gitu. Terus pernah bikin video makan pakai garpu, banyak yang komen gitu. Oh itu kamu makannya pakai garpu. Iya jadi gimana lagi Ya guys? karena emang gak dikasih sendok ya, emang dan sudah terbiasa sih. Kita harus menyesuaikan mau nggak mau gitu. Mungkin kayak di Jepang atau China itu kan mereka makannya pakai sumpit tuh. Sumpit, Nah, ah. itu hal yang paling aku susah itu menurutku makan nasi pakai sumpit. Waduh, iya sih. Pakai garpu aja sudah susah apalagi pakai sumpit. Apalagi sumpit. Mending pakai tangan udah Yang sekalian. kemarin, yang video kemarin tuh guys saya sama M Hidayat buka puasa itu pakai sumpit. Itu kita susahnya minta ampun loh. Susah sih. Bener. Oke, next kita bakal ngomongin soal pajak. Nah, ini nih guys, pajak tuh bener-bener ya kita sebagai orang yang tinggal di sini ya memang wajib membayar pajak. pasti. Sebenarnya tinggal dimanapun. Tinggal dimanapun di betul, negara betul. manapun, di Indonesia pun kita juga wajib yang namanya bayar pajak. Bayar Mungkin tapi pajak. di sini tuh kayak bener-bener nggak bisa dipungkirin gitu loh. Setiap tahun, setiap gajian harus Iya. bayar pajak. Bayar pajak, Dan benar. jadi emang ya seperti itulah. Jadi Ya. kalau dari gua soal pajak nih, jadi di sini tuh ada banyak pajak guys. Jadi kayak misalkan termasuk salah satunya adalah pajak pendapatan. Jadi pajak pendapatan itu kalau misalkan semakin kamu dapat gede, semakin gede pula pajak yang diambil. Jadi kita serba salah gitu, mau dapat gede, gaji dapat gede, pajak gede gitu loh. Gaji kecil, pajaknya juga kecil gitu. Tuh sebanding aja gitu loh. Jadi kadang tuh agak mengkel juga gitu loh pas Kerja gajian, udah kerja capek, Banyak capek. pas gajian Iya. kan kita udah mikir, biasanya kita udah ngitung nih gaji berapa kita dapat, oh sekian gitu loh. Pas kamu nerima reportnya atau ceknya, itu tuh ada tulisan dipotong pajak pendapatan, pajak tax California Nah, atau state. pajak state, pajak apa lagi, lalu ada potongan apa lagi, Kesehatan. kesehatan, potongan. Jadi itu setiap kita menerima, misalnya kan ada beberapa kerjaan yang nggak langsung menerima cek tuh. Misalnya Iya, kita iya. ngomongin dulu yang gaji yang menerima langsung cek kan tiap 2 minggu atau sebulan, ada yang sebulan sekali. Intinya kita dapat cek. Nah di situ pasti ada potongan. Iya. Nah, jadi kalau yang kerja
menerima cek langsung dipotong. Iya, betul. Terus beda sama yang nggak menerima cek tuh, kayak misalnya Uber, lalu ada Postmate, Oh, iya. lalu sosial media kayak YouTuber, lalu TikTokers. Nah mereka tuh akan mendapatkan 99. Jadi Di awal dulu ya. Iya. Gajinya semua diambil di awal di dulu. awal semua, dapat duit Dapat duit dulu di awal. ya. Tapi di akhir tahun gitu, kita tuh harus nge-report semuanya. Mereka udah tahu penghasilan lu berapa, semuanya Iya. udah tahu semuanya. Iya. Jadi kita harus bayar. Di akhir Jadi itu tahun. pusing banget sih, kayak tahun lalu aku harus bayar YouTube, harus bayar ini, bayar itu. Iya. Pusing-pusing. Jadi bener guys, jadi ada pajak pergajian. Ya itu yang udah otomatis ya, dan ada juga yang manual. Itu adalah per tahun seperti yang tadi Dayat bilang. Kalau tahun mungkin kita lebih ke sendiri ya, kita nge-report Kita yang sendiri. nge-report sendiri. Terus apa-apa ada juga sendiri. yang namanya tax refund, yang gajiannya kecil, oke dibalikin berapa uangnya, gitu. ya. Itu sih. Ya itu sih ya, enaknya ada tax refund. Tax refund. Tapi Terus- tax refund juga nggak garansi ya. Ya, Nggak garansi. sama sih. Tax sales juga, tax sales tuh paling ini. Makanya aku paling suka tuh kalau belanja tuh di negara bagian, kalau di Amerika ya, itu kayak beberapa kan di Amerika tuh ada negara bagian yang nggak ada sales tax-nya, nggak No ada tax. income tax-nya. Iya, betul. Nah, salah satunya tuh ya Alaska, Oregon, Oregon, Florida. Jadi Florida, kalau Delaware. mau shopping atau tinggal di sana tuh oke lah gitu. Cuma Iya. kan ada yang beberapa rate-nya atau UMR kalau di kita bilangnya tuh UMR-nya berapa di sana. Jadi ada yang kecil, ada yang tinggi, seperti itu sih. Ya, seperti itulah. Seperti itu guys ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan Apa-apa kalian di sini kesini, pajak terus. kalian kesini terus dapat gaji, terus tiba-tiba ada laporan, waduh pajaknya gede banget kepotongnya. Ya. Karena memang seperti itu guys, gitu loh. Jadi- Atau kalian waktu lagi shopping di salesnya gitu, oh harganya 1.000, sampai kasir, loh kok harganya 1.000 lebih. Ya, bener banget. Kan banyak yang nggak tahu. Sering tuh. banget tuh ya, sering banget kalau kita belanja, misalkan belanja apapun gitu kan, apalagi elektronik tuh kan, kita belinya satu misalkan laptop gitu loh. Harga laptop $1.000, 1.000. sampai kasir jadi 1.100. 1.100 loh, ini apa? Di California kan 10%, jadi kayak Iya. 1,5 juta sendiri buat pajak gitu loh. Iya. Kalau saranku sih, kalian kalau mau belanja atau datang ke Amerika, mending datengin yang negara bagian yang nggak ada sales tax-nya, kayak Iya. misalnya Delaware, Oregon. Jadi Betul. kayak ya udah, jadi kalau harga 1.000 gitu. Lumayan menghemat ya. Terus tip aja sih. Itu bagus tuh tipnya. Kayak itu yang keempat ya. Terus Apalagi kalau ada nggak? yang nggak enak tuh kayak Amerika kan terkenal dengan image-nya kriminalitas nih. Nah, Kriminalitas, penembakan di mana-mana, Waduh. penjarahan di mana-mana, penodongan di mana-mana sering terjadi. Kalau lu mungkin bisa cerita dulu ya deh. West Coast East Coast dulu. Lu kan seringnya di East Coast. East Apa Coast. lu pernah denger, lu pernah Wah. langsung kejadian di tempat lu kayak gimana? East Coast gue pernah ngebahas soal Kensington Avenue. Jadi Kensington Avenue itu tempat kartel obat-obatan. Oh iya, obat-obatan. Obat-obatan kartel gitu, dan itu terkenal banget sama kriminalitasnya. Iya, juga. mereka kayak orang nggak sadar ya. Ya. Mungkin bisa dikenal kayak ada yang kenal tuh bilangnya zombie. Iya betul. Zombie hidup. Kalau kalian belum lihat videonya silakan mampir ke videonya, namanya Kensington Avenue gitu. Banyak kok. Sisi lain, sisi gelap bukan sisi lain. Sisi lain punya Karena di ide. sini tuh kayak obat-obatan tuh banyak banget loh, orang yang menggunakan obat-obatan cuma sekedar ada yang beberapa gengsi, pengen coba-coba. Iya. Jadi teman-teman tuh nggak usah kayak sok-sokan, pengen coba, ternyata mati. Iya. Terus kayak Iya, sayang maksudnya banget gitu loh. sayang sekali gitu loh. Overdosis. Negara semaju Amerika ternyata ada juga yang seperti itu. Yang pertama banyak yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terus kebanyakan dari mereka itu benar-benar tunawisma, jadi nggak ada iya. tempat tinggal gitu loh. Yang kasihannya itu mereka ya guys ya, kalau misalkan nanya kok nggak dibantu sih, itu mereka dibantu loh sama pemerintah. Masalahnya adalah merekanya individualnya itu nggak mau dibantu. Mereka lebih pengen stay di jalan ketimbang harus dirumahkan, ketimbang harus di ini. Pemerintah sini juga ada yang namanya program EBT, jadi kartu buat para tunawisma tuh. Itu untuk semuanya. Untuk semua tunawisma. Karena kalau di tempatku itu kan tergantung state juga ya. Oh iya, Kalau iya, di Los betul. Angeles itu kayak
yang di ini tuh yang mereka yang mau punya apa namanya? Kan ada homeless imigran, homeless non imigran. Oh, gue baru tahu tuh, mungkin sama sih. Karena kalau yang dapat bantuan tuh ya homeless para citizen. Para citizen Karena doang. banyak ya? banget yang citizen Amerika tuh yang mau jadi homeless karena dapat uang secara cuma-cuma. Iya, Tapi betul. kalau homeless yang pendatang gitu Susah ya. susah karena kayak 50-50 kalau orang lihat tuh nggak ada bedanya gitu. Nah, biasanya mungkin kayak ada ternyata tendanya lebih besar atau Iya. lebih besar kayak gitu. Kadang ada yang disediain tempat terus ditawarin kerja gitu, ada yang juga yang nggak mau. Terus ada juga yang benar-benar butuh pekerjaan, benar-benar butuh rumah, itu kita nggak tahu juga gitu loh. Betul. Kayak gitu sih. Itu East Coast, masalahnya di situ ya terkenal dengan ada sebuah daerah kartel, terus penembakan juga baru-baru ini di New York waktu kemarin banyak penembakannya itu di sekolah lagi guys. Di sekolah itu Masalahnya. kayak orang-orang yang nggak tahu kayak anak murid-murid, Iya. guru-guru, nggak tahu kayaknya itu kayak ngedrugs ya. Mungkin setahu gue sih kebanyakan itu anak yang dibully. Anak yang dibully dia karena di sini akses senjata itu mudah ya. Iya. Jadi bisa dijual di mana aja gitu. Rata-rata tuh banyak orang yang rakitan senjata, Iya. tinggal beli, ada yang bawa kalau mereka kejadian apa-apa udah tinggal tembak aja. Iya. Gitu. Nah, Jadi, yang si anak dibully itu dia ngambil pistol orang tuanya, masukin ke tasnya, sampai di sekolah dia mau membalas yang siapa yang ngebully dia. Kebanyakan sih kejadiannya seperti itu, Ada guys. juga mungkin Jadi ya itu sih yang concern gua. Kebanyakan ceritanya seperti itu ya, tapi nggak semua. iya benar. Kayak kemarin nih, baru yang di Nashville kemarin, baru aja kemarin penembakan di Nashville itu juga di sekolah guys, di sekolah SD lagi. Nah itu juga, tapi itu dari luar si pelakunya itu dari luar, bukan nggak ada sangkut pautnya sama sekolah, bukan dari dalam sekolah, dari luar masuk, udah bawa siap rompi, ya? udah siap. Dan kabarnya yang pelakunya itu adalah transgender, kabarnya seperti itu. Gila sih, penembakan di sini emang banyak banget sih. Lalu ada kasus perampokan, pencurian, kayak aku jadi inget ya, aku stay di Los Angeles itu kayak dulu tuh ada kejadian yang orang itu meninggal tuh loh, yang dibunuh sama polisi, yang diinjak itu, yang akhirnya ada Black Lives Matter itu. Kayak mereka tuh memanfaatkan jadi memanfaatkan kejadian itu jadi Momen itu ya? merampokin toko-toko, rampokin jarah orang, barang-barang orang lain, bahkan sampai luxury brand tuh kayak Gucci dan LV dan lain itu juga diambilin, terus ada yang dijual, terus ada yang di ini, jadi sangat memprihatinkan. Iya. Terus ada juga yang ngambil ke Apple Store, itu yang gobloknya tuh kayak gitu loh, ngambil ke Apple Store, mereka ngambil handphone. Karena kalau di sini tuh mau beli handphone tuh kalau yang use ya, yang udah terpakai tuh atau bebas, ada yang baru tuh ada tuh, kita tuh belinya tuh antara lock sama unlock. Betul. Nah, kalau di Indonesia kan Udah pasti unlock sih. ya pasti udah bekas lah. Udah, iya. Nah kalau di sini kan antara lock atau apa tuh unlock, karena kalau yang unlock itu pasti lebih mahal. Kalau lock kan biasanya ada lock untuk khusus untuk perusahaan Provider tertentu. atau emang nggak bisa dipakai bener, karena Iya. kayak gitulah. Jadi apa ya, sering banget aku kejadian perampokan tuh sering aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku kejadian di situ kayak bener-bener riskan. Kadang memprihatinkan, kadang nggak pengen stay di sini. Iya. Pernah mikir kayak gitu, kenapa aku harus stay di sini, seperti itu sih. Ya benar ya, jadi emang kriminalitas itu nggak bisa dipungkiri ya, memang benar terjadi di Amerika itu. Dan kita sebagai orang kasarnya pendatang ya kita ya, jadi kita benar-benar aware, kita mesti aware. Dan kita juga mesti sadar gitu loh, kalau misalkan udah tahu itu daerah kriminal, ya jangan dateng ke sana gitu loh. Ya jangan pulang terlalu malam, misalkan lewat dari jam 12 itu kan mengundang ini juga, karena kita udah tahu gitu loh, daerahnya kriminal, banyak sekali kriminalitas itu sih guys. Kalau ngomong kriminalitas, mungkin kan di setiap negara kan pasti ada lah. Ada pasti ada. Tapi cuma tergantung gimana solusinya, gimana ininya kayak gitu. Tapi kalau mungkin selama aku dengar Amerika yang paling parah sih. Amerika sih termasuk yang paling parah guys. Karena aku bisa lihat
setiap bulan tuh pasti aku lihat kriminalitas secara langsung ya, bukan di berita. Pasti di jalanan pasti ada, setiap bulan pasti ada. Entah itu kayak nyolong, kayak di sini kayak pernah kejadian juga kayak nyolong tuh mereka datang ke supermarket, datang ke Walmart, datang ke tukang bir gitu pada ngambilin dimasukin tas gitu loh. Iya. Bir-bir dimasukin tas. Terus keluar dengan bebas kan? Exactly. Anjir. Kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak mau karyawannya kenapa-napa. Betul, karena Udah, itu ya. dari atasannya disuruh jangan ngapa-ngapain Ya, kan. jangan sok jadi pahlawan. Ya. Tapi ada juga mungkin yang petugas emang bener-bener ini udah ditangkap gitu. Tangkap, Tapi ya. ya kita respect juga menghargai kayak gitu. Jadi bener-bener. Tapi rata-rata kalau orang di sini kita lihat ada kejadian perampokan atau kejadian apa, mereka tuh rata-rata akan diem. Iya betul, diem, bener-bener nggak mau kalau misalkan atasannya suruh diem ya diem udah, jadi nggak dilawan gitu, udah biarin aja mau ngambil apapun ya terserah mereka gitu kan. Nanti juga mereka pergi atau ninggal nunggu satpamnya atau tinggal nunggu itu. Bener sih, Kayak gitu sih. itu sih bener sih. Jadi hal-hal yang nggak enak selama kita tinggal di Amerika, kita deg-degan terus sama yang namanya kriminalitas ya. Mungkin kalau di Indonesia ada maling itu udah langsung kan pada berodong-berodong tuh, Iya. ditangkap. Nah kalau di sini coba bilang maling atau apa tuh bilang pencuri gitu, nggak ada yang ini. Kayak ya udah coba gitu loh. Mungkin tinggal nunggu polisi, tinggal call 911 pakai apa udah kita urusannya mereka gitu sih. Jadi ya kita ngasih info ini bukan untuk nakut-nakutin, oh saya mau ke Amerika ngelihat ini jadi takut, enggak gitu guys. Jadi Biar kita ada gambaran. sebagai kita raise awareness aja gitu, sebagai gambaran. Jadi ekspektasi kalian tuh nggak terlalu melambung tinggi gitu loh. Udah sampai di sini. Nah, jadi ketika kalian kesini ada kejadian seperti itu, seperti yang kita berdua jelasin barusan, jadi kalian nggak kaget gitu loh. Ya kayak gitulah. Kayak gitu mungkin ya. Oke, jadi udah ini ya, udah semuanya kita udah kasih tahu segala hal yang nggak enak selama kita tinggal di Amerika. Mungkin kalau ada yang mau bilang atau tanya apa, tulis aja di kolom komentar. Mungkin ada yang tinggal di Amerika juga mau sharing mau sharing di kolom komentar, silahkan. Oke, gitu aja ya Teh. Ada tambahan nggak? Sudah. Oke. Gitu aja guys videonya. Selamat menonton, mudah-mudahan menginspirasi. Saya Joeska dan Hidayat. sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.